Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kaboku TV di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Kaboku TV bisa live kembali di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini merupakan media bagi Kemenak Oku dan IFARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Oku. Kita bersyukur dengan fasilitas ini yang memasuki tahun kedua, alhamdulillah tetap eksis. Para soimin dan soimat sekalian dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mengapa kita bersyukur? Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah dengan dipanjangkan oleh Allah umur, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Mengapa betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu berpuasa dengan kita, tetapi tahun ini tidak bisa menikmati indahnya Ramadan karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar itu ada nikmat yang lebih besar, adalah nikmat keimanan dan keislaman. Ini adalah mutiara yang paling indah, mutiara yang paling mahal, nikmat yang terbesar lebih daripada nikmat berupa uang, harta dan lain sebagainya. Karena insya Allah dalam keyakinan kita bahwa dengan keimanan ini akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, dan dengan keimanan itu insya Allah kita akan berada di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan dasar keimanan itu pula kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kita dikhususkan oleh Allah, dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kita merasa beriman terpanggil oleh ayat ini. Kutiba alaikumussyam, wajibkan kepada kamu berpuasa. Kapan berpuasa itu diwajibkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Inilah dasar kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini. Dengan kewajiban itu, ibadah puasa Ramadan adalah yang disunnahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini adalah syariatul qadimah, syariat lama. Bukan hanya puasa ini disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi dari mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai kita umat terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa? Tujuan yang mulia daripada ibadah puasa ini adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Hadirin para soimin, soimat di mana saja berada. Begitu banyak, begitu indah kemuliaan Ramadan, begitu banyak. Tentunya kalau kita mau urai di kesempatan yang sangat singkat ini, tidak mungkin akan dapat kita urai satu persatu. Begitu banyak kemuliaan bulan Ramadan. Di dalam bulan ini begitu banyak nikmat yang Allah turunkan. Rahmat Allah, maghfirah Allah, kemudian pengampunan dari Allah, dan dijamin oleh Allah
dibebaskan kita daripada siksa api neraka. Para shaimin dan shaimat sekalian yang berbahagia, dalam ibadah puasa ini paling tidak ada 3 dimensi yang akan kita raih. Ada 3 peningkatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan ibadah puasa Ramadan akan meningkat dimensi spiritual kita. Dimensi spiritual akan meningkat, kedekatan dengan Allah semakin dekat, semakin kuat. Kita berusaha untuk selalu mengisi amal Ramadan kita dengan meningkatkan ibadah kita, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, memperbanyak mengerjakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, memperbanyak bersedekah, sehingga kesolehan spiritual kita akan meningkat. Merasakan selalu jiwa takwa itu. Inilah yang dididikkan oleh Ramadan. Menghadirkan Allah itu dekat, dan merasakan Allah itu dekat, dan merasakan bahwa kita selalu tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Spiritual meningkat. Yang kedua, dimensi medikal. Bagaimana dimensi medikal? Secara kesehatan, dengan berpuasa insya Allah kita akan sehat. Karena teratur pola makan kita, dari mulai sahur sampai berbuka, teratur. Inilah yang dituntunkan oleh Rasul kita. Sumu tasih, berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan menjadi sehat. Para shaimin dan shaimat sekalian yang berbahagia, puasa insya Allah akan mengantarkan badan kita akan lebih sehat, sehat rohani dan sehat jasmani kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa ibadah puasa tidak hanya mengacukan kepada peningkatan spiritual dan medikal saja, tapi dimensi yang ketiga adalah dimensi sosial. Kering nilainya, kering maknanya kalau hanya mengutamakan kesolehan spiritual saja, tapi tanpa diikuti dengan kesolehan sosial. Ramadan mendidik kita untuk meningkatkan empati, untuk meningkatkan berbagi. Pada siang hari kita lapar, dengan keadaan berpuasa harusnya lahir empati di dalam diri kita. Ya Allah, perut saya sekarang lapar. Beginilah dalam berpuasa lapar. Saya diberikan hanya lapar ini mungkin hanya 12 jam, 13 jam, 14 jam. Tapi bagaimana di luar sana ada saudara-saudara saya yang dilempar nasib terjadi dalam kemiskinan. Kadang-kadang sehari atau 2 hari belum tentu ketemu nasi. Pada saat itu harus keluar kesadaran. Saya ingin selalu berbagi dengan saudara-saudara kita dengan yang dalam kekurangan. Maka dimensi sosial akan meningkat. Afdhalu shadaqah, shadaqatu fir Ramadan. Seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Ada keagungan lagi bagaimana Rasul menuntunkan kita berbagi, berbuka dengan saudara-saudara kita. Orang yang memberikan berbuka, maka dia akan mendapat imbalan yang begitu besar. Dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang diberi berbuka itu. Dia berpuasa tanpa menghilangkan pahala itu kepadanya. Di akhir Ramadan kita mengenal dengan istilah zakat fitrah, zakatul fitri, zakatun nafs. Membersihkan puasa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi begitu agungnya, begitu luhurnya nilai-nilai puasa ini. Ini hanya baru segelintir debu di tengah luasnya padang Sahara. Begitu besar nikmat Allah dan begitu besar keutamaan Ramadan ini. Semoga selalu membawa berkah. Semoga puasa kita di bulan ini, di tahun ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, kemudian diberikan kesehatan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
sehingga pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa itu akan memberikan nilai tambah dalam hidup dan kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.